Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, berbicara tentang hajatan 5 tahun Pesta Demokrasi Pemilu 2024 masih dalam hitungan hari. Ya, beberapa hari lagi seluruh bangsa Indonesia akan merayakan atau menjalankan hajatan Pesta Demokrasi yaitu Pemilu 2024. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung menjelang Pemilu 2024. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini, Bapak Kompol Imade Pramastia SH SIK MH. Beliau adalah Wakapolres Badung. Om Swastiastu, Pak Imade Prama. Pak Karang. Sehat selalu ya? Sehat. Sehat selalu nih. Baik, kita berbicara tentang topik kita yaitu situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Badung menjelang Pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan secara umum niki situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung niki sendiri seperti apa nih menjelang detik-detik nih. Beberapa hari lagi kita akan menuju ke Pesta Demokrasi. Ya, terima kasih Pak Karang untuk waktunya. Jadi kita diundang untuk sore hari ini untuk menyampaikan situasi Kamtibmas terkini di wilayah hukum Polres Badung. Jadi secara umum situasi Kamtibmas di Polres Badung aman, kondusif. Jadi kalau kita perbandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, jadi kita perbandingkan di Desember dengan Januari, karena ini kita baru awal Februari kita ini kan. baru saja memasuki tahun 2024 ya. Ya betul. Jadi situasi Kamtibmas berkaitan dengan kriminal. Jadi kalau kita bandingkan bulan Desember dengan Januari, memang ada kenaikan. Jadi dari 42 kasus, kemudian itu naik menjadi 59 kasus di bulan Januari. Tapi secara penyelesaian juga meningkat, Pak Karang. Jadi pada bulan Desember kita selesaikan 36 kasus dari 42 itu. Kemudian di bulan Januari dari 59 kita bisa selesaikan 47 kasus. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang belum selesai ini kita masih dalam proses karena ada proses penyidikan supaya bisa nanti dilimpahkan kepada kejaksaan. Jadi bisa dikatakan dengan angka kriminalitas yang cukup mendapat perhatian juga, tetapi pengungkapannya juga naik juga. Secara persentase pengungkapan kita naik 30%. Ya, kasus yang cukup menyita perhatian kita atau yang mendominasi selama ini seperti apa, Pak? Secara umum kasus yang mendominasi ini kasus penganiayaan, Pak. Ini kalau kita lihat dari jumlah laporan yang kita tangani ini sebagian besar kasus penganiayaan. Nah, namun ada juga yang mungkin beberapa hari terakhir ini yang menjadi ramai, ini ada 2 kasus mungkin yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus yang pengeroyokan yang terjadi di Sempidi, di mana juga sudah kita ungkap. Dalam waktu 5 hari kita berhasil ungkap. Kemudian tidak berselang lama, kita ada kasus lagi yang penembakan yang terjadi di wilayah Mengwi di Tumbak Bayuh juga sudah berhasil kita ungkap. Jadi itu yang kasus menonjol. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, yang mana yang kasus apa yang banyak, ini kasus penganiayaan, Pak. Jadi ini mungkin namun bisa kita jelaskan ini terjadinya kasus ini banyak di daerah Kuta Utara. Jadi mengingat mungkin karena tempat tujuan wisata, ada beberapa tempat hiburan, mungkin di Kuta Utara melaksanakan kegiatan party mungkin terpengaruh dengan minuman keras dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga terjadilah kasus ini. Jadi bukan yang kasus penganiayaan yang dalam artian mungkin kelompok tertentu dengan kelompok tertentu, atau mungkin ada di masyarakat dan lain sebagainya, enggak. Tapi ini di tempat-tempat yang memang tempat hiburan lah bisa kita jelaskan yang terjadi di tempat hiburan. Ya, kita mengetahui nih di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri banyak sekali tempat atau daerah tujuan wisata ini juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang datang, Pak. Betul, tentunya kita selalu menjamin, memastikan supaya
rasa aman di masyarakat ini tetap terjaga. Jadi kita melaksanakan beberapa kegiatan, ya mulai dari preemptif, preventif, termasuk juga tadi yang represif yang tadi saya sampaikan, penegakan hukum, ungkap kasus itu semua kita lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, bagaimana dengan kasus narkotika dan juga laka lantas di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri, Pak? Untuk narkotika juga mengalami peningkatan, Pak. Jadi ungkap kasus ini dari perbandingan yang kita gunakan ini meningkat kira-kira 30 kasus. Tapi itu tentunya juga meningkat juga pengungkapannya. Jadi ada tambahan 30 kasus dari sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita juga berhasil untuk ungkap. Kemudian untuk laka lantas, kalau kita gunakan data, kita perbandingkan dengan data yang terjadi, yang di bulan Desember ini ada 81 laka lantas. Kemudian di Januari ada sekira 93. Nah ini tentunya juga menjadi perhatian kita, menjadi concern kita, bagaimana nanti menekan angka laka lantas ini. Berarti ada upaya-upaya himbauan kepada masyarakat agar kejadian laka lantas ini sendiri bisa dikatakan menurun seperti itu, Pak? Imbauan-imbauan semuanya sudah kita laksanakan. Jadi melalui unit di Kiasa kita melaksanakan juga penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kemudian kita melalui unit Gakum juga kita laksanakan penegakan hukum, menjaring mungkin pelanggaran-pelanggaran yang tentunya laka lantas ini diawali dengan adanya pelanggaran. Nah, di samping pelanggaran itu kita juga memberikan imbauan juga berkaitan dengan bagaimana harus berlalu lintas yang baik. Kepada masyarakat juga kita sampaikan kalau misalnya pulang kerja, ini kita balik lagi Pak, mungkin karena banyak juga yang bekerja sampai dengan dini hari. Nah, mungkin kondisi tidak bagus menggunakan kendaraan. Nah, ini kita imbau juga supaya memastikan kesiapannya untuk berkendara sehingga bisa kita tekan juga untuk laka lantas ini. Termasuk juga yang lagi viral, yang lagi ngetren saat ini, penggunaan knalpot brong juga menjadi perhatian dari Polres Badung, Pak? Menjadi perhatian tentunya. Jadi beberapa sudah kita laksanakan penindakan. Kita laksanakan operasi, jadi untuk knalpot ini juga selain kita tindak karena tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan bermotor, nah kita ambil juga nih Pak. Jadi salah satu terobosan yang kita lakukan ya kita ganti untuk kendaraan ini sampai dengan knalpotnya kita ganti dengan yang standar, baru kita boleh diambil kembali untuk kendaraannya dan digunakan untuk kegiatan sehari-harinya. Jadi ada terobosan-terobosan yang dilakukan dari Polres Badung juga untuk dilakukan upaya atau semacam upaya tindakan agar tidak terjadi hal tersebut yang tentunya sangat meresahkan masyarakat seperti itu. Iya betul. Jadi kita ini waktu di Kuta Utara ini rutin kita laksanakan setiap hari. Kita jaring ini kendaraan-kendaraan yang menggunakan knalpot brong ya, selain tidak sesuai dengan spesifikasi ini juga mengganggu masyarakat. Jadi beberapa di shortcut itu yang semestinya itu adalah jalur yang aman, kemudian jalur pemukiman juga. Nah ini kita laksanakan penertiban Pak. Rutin sudah kita lakukan setiap hari. Baik, termasuk juga untuk mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Kuta Utara misalnya atau di daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian selama ini di wilayah hukum Polres Badung, Pak. Betul sekali. Jadi untuk mengurai kemacetan ini kita bahkan ditambah personil nih, 20 orang personil khusus untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kuta Utara. Nah, kebetulan juga pemerintah Kabupaten Badung juga berupaya mendukung. Kemarin per bulan Januari kemarin shortcut yang baru yang di Tibu Beneng juga sudah di launching oleh Bapak Bupati dan itu juga diupayakan untuk mengurai kemacetan yang ada selama ini. Baik, dengan upaya yang dilakukan ini sendiri, respon dari masyarakat seperti apa, Pak? Bapak melihatnya?
sementara respon positif. Jadi karena kita setiap hari juga ada di lapangan. Jadi untuk walaupun sudah ada tambahan ruas jalan terhadap titik-titik yang macet ini kita standby dari pagi, dari jam 6 pagi anggota sudah insert sampai jam padat jam 20.00 anggota masih standby untuk mengurai kemacetan tersebut. Baik, Pak Waka, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung menjelang pemilu 2024, dan nanti pemirsa kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berinteraksi di line kami yang akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung menjelang pemilu 2024? Masih kita bahas sore hari ini. Masih bersama Bapak Wakapolres Badung, Kompol 5D Prasetya SH SIK MH. Dan hari ini pun atau pada kesempatan ini sudah bergabung akademisi dari Universitas Udayana, ada Prof. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Ya, setenggara. Sehat ya, Prof ya. Ini kita menunggu loh dari tadi. Ya, mohon maaf ini tadi macetnya, waduh. Wah, ini seneng nih kalau macet, kemudian situasi di mana-mana macet. Ini barometer perekonomian kita menggeliat, kata Prof sih dulu ya. Seperti itu ya, Prof ya. Setelah kita dihantam pandemi COVID-19 ini sendiri, Prof ya. Ini kita baru saja berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi secara umum nih wilayah hukum Polres Badung Niki sendiri, Prof, dan kita akan lanjutkan lagi Niki bersama Bapak Wakapolres Badung Niki sendiri. Nah, ini yang menarik sekali Pak Waka tentang angka kriminal yang menjadi perhatian kita, yaitu narkotika Niki sendiri. Ya seperti kata Prof, ini narkotika tidak bisa dihapuskan nih dari muka bumi ini. Ada permintaan, ada apa ya? Pemakai pengguna seperti itulah ya, di setiap daerah itu pasti akan terjadi. Ini berarti ada yang menjadi alasan para pengguna atau pengedar atau tersangka yang kasusnya setelah diselesaikan oleh Polres Badung Niki sendiri, Pak Waka. Ya, terima kasih Pak Karang. Jadi berkaitan dengan narkotika tadi sudah saya sampaikan ada peningkatan. Di mana pada bulan Desember itu ada 6 ungkap kasus narkotika dan berhasil juga kita selesaikan ke 6 kasusnya, kita tuntaskan. Kemudian di bulan Januari ada meningkat menjadi 10 kasus narkotika dan kita pengungkapannya juga meningkat karena ada kasus-kasus yang sedang berjalan dalam prosesnya. Jadi di bulan Januari itu ada 18 penyelesaian kasus narkotika. Yeah. Nah, kembali kepada mungkin kira-kira apa penyebabnya ini menjadi meningkat ya, berdasarkan pengungkapan yang kita lakukan. Jadi pada proses pemeriksaan rata-rata pelaku ini menggunakan narkoba ini karena mungkin faktor ekonomi kah? Faktor ekonomi untuk pengedarnya, jadi mereka mencari keuntungan di sana. Kemudian untuk pemakainya ini mungkin tidak bisa mengelola tingkat tekanannya, stres yang dirasakan. Nah, sehingga atau mungkin kurang merasa dengan mengkonsumsi narkoba merasa ada tambahan power gitu untuk melaksanakan rutinitas yang mungkin mereka lakukan, tapi itu kan tidak benar sebenarnya. Tapi inilah hal-hal yang disampaikan pada saat kita pengungkapan, kita tanyakan kenapa alasannya mengedarkan dan juga alasannya memakai, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan.
Baik, kalau kita melihat ke belakang ini sendiri, Polri pun dengan tegas-tegas mengatakan perang terhadap narkotika atau narkoba ini sendiri. Berarti ada termasuk juga di Polres Badung ini sendiri ada upaya-upaya atau edukasi kepada masyarakat mengenai berbahayanya narkoba itu sendiri. Tentunya ada upaya. Jadi kita sudah declare Polres Badung ini perang terhadap narkoba. Jadi ada satu pilot project juga kita di Dalung, kita jadikan kampung bebas dari narkoba. Gitu. Jadi pada akhir tahun kemarin kita laksanakan program tersebut, dan untuk di Bali kebetulan kita juara 1 berkaitan dengan pelaksanaan kampung bebas dari narkoba ini. Nah, kami juga berharap dengan adanya pencanangan ini kita benar-benar bisa menekan. Nah, di mana awalnya kenapa kita pilih Desa Dalung? Nah, karena dari mapping yang kita laksanakan ada beberapa pengungkapan yang kita lakukan di sana dan cukup tinggi. Nah, sehingga kita dengan perangkat desa, pemerintah, BNN, nah ini mencoba menjadikan ini pilot project. Nanti akan kita evaluasi untuk sampai saat ini memang cukup efektif dan mampu untuk menekan peredaran narkoba yang ada di Desa Dalung. Mudah-mudahan ini akan selalu kedepannya menjadi positif, Pak. Ya, baik. Saya ke Prof. Rai. Tadi di awal saat saya menanyakan kepada Bapak Wakapolres bahwa bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Badung Niki sendiri menjelang pemilu Niki sendiri ini cukup kondusif, walaupun kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas tidak bisa dihilangkan begitu saja. Angka kriminalitas cukup menjadi perhatian, kemudian narkotika, laka lantas, dan hal-hal yang sudah dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan dari Polres Badung ini sendiri untuk menekan angka kriminalitas ini sendiri, Prof. Melihatnya. Saya rasa kita bersyukur ya sampai saat ini masih suasananya kondusif ya. Walaupun sebetulnya makin dekat pemilu itu makin panas situasinya. Ya, jadi ini sudah bisa dikendalikan sehingga kondusivitas aktivitas masyarakat masih bagus, dan itu pun harus dipertahankan sampai pada puncaknya nanti. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kriminalitas. Itu memang sekarang kan pemilu, jadi saya rasa tidak harus fokus pada pemilu saja, tapi pasti sudah juga fokus pada kriminalitas yang lain. Apalagi di wilayah hukum Badung ini itu menjadi barometer untuk Bali ya. Yeah. Jadi permasalahan-permasalahan kriminalitas seperti disampaikan tadi itu kelihatan secara umum itu ada peningkatan, terutama berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang tadi dibicarakan mengenai narkotika itu. Jadi narkotika ini memang sulit untuk ditekan gitu, karena sampai saat ini itu penegakan hukum terhadap narkotika itu masih menimbulkan satu perdebatan-perdebatan terkait dengan antara pemakai atau pecandu dan korbannya. Ke depan ini saya ikuti perkembangan bahwa jiwa dari undang-undang anti narkotika itu mereka yang pecandu dan korban itu sebetulnya dia kan sakit, sehingga dia perlu direhabilitasi, diobati. Dan ini yang perlu diperhatikan ke depannya, sehingga di LP-LP itu tidak kepenuhan. Sampai saat ini kan justru yang membuat penuh LP itu adalah narkotika itu. Jadi kejahatan-kejahatan narkotika itu. Yang pengedarnya ini yang perlu dihukum berat gitu. Sedangkan yang pecandu dan yang menjadi korban narkotika, pemakai itu, kalau kita lihat jiwa ke depan dari kebijakan-kebijakan baik di beberapa negara itu adalah mereka dianggap sakit sehingga dia melanggar undang-undang kesehatan. Nah ini ke depannya seperti ini. Nah sekarang sudah dilakukan berbagai cara-cara untuk membedakan antara korban dengan pecandu. Ini memang itu sulit. Seringkali pecandu dan korban dia sekaligus sebagai pengedar. Ini yang susahnya itu. Nah, nanti ke depannya mungkin ada satu terobosan-terobosan baru sehingga ditemukan satu model untuk melihat secara lebih pasti
antara pecandu dan korban itu. Jadi korban dan pecandu itu dimasukkan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan. Itu mengenai narkotika itu. Nah, sedangkan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya itu memang sulit ditekan. Apalagi sekarang itu agak perkembangan itu sudah semakin pesat begitu. Jadi perkembangan kejahatan juga mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu lebih berbasis pada teknologi canggih juga. Sehingga ada kejahatan-kejahatan yang lebih banyak dilakukan melalui dunia maya itu. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Yang kalau yang konvensional itu lebih mudah kita lacak. Yang sulit itu adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya melalui dunia maya itu. Jadi kejahatan-kejahatan yang melalui komputer, kemudian dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, jadi di sini penegak hukum tidak boleh dikalahkan teknologi kecanggihannya dengan pelaku kejahatan gitu. Jadi ini yang menjadi kejar-kejaran kita ini, yang antara pelaku kejahatan yang semakin kualitas dan kuantitasnya kadang-kadang meningkat, diikuti dengan perkembangan yang harus diikuti oleh dari lembaga kepolisian yang memiliki tugas yang luar biasa itu untuk wujudkan ketertiban dan keamanan. Ini tugasnya luar biasa. Berkali-kali saya katakan, tugas polisi itu tidak terbatas ya. Bagaimana mewujudkan ketertiban dan keamanan? Ini luar biasa ini. Juga menegakkan hukum, juga melindungi masyarakat. Di satu pihak harus dilindungi masyarakat, di lain pihak harus tegas menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan. Apalagi menjelang pemilu ini. Jadi harus benar-benar tegas. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang barangkali akan mau membangkitkan situasi ketidaktertiban dan keamanan, langsung aja ditindak tegas seperti itu. Dan saya pikir orang-orang yang melakukan kejahatan itu, dia itu punya niat kan, niat, dan dia hanya mencari kesempatan kapan itu dia lakukan. Dan kesempatan ini biasanya digunakan pada saat-saat para masyarakat dan lain sebagainya dalam suasana yang agak lengah begitu. Nah, oleh karena itu kita kan sudah menyadari kita tidak boleh lengah. Apalagi dalam suasana pemilu ini jangan sampai konsentrasi ke pemilu terus, sedangkan di lain pihak kejahatan-kejahatan ini terlepas, terutama misalnya kesempatan mohon maaf ini teroris gitu misalnya, ya kita selalu harus, dan itu pun saya yakin sudah semua dilakukan oleh kepolisian. Saya rasa semua ada ilmunya gitu lah. Iya, baik. Jadi termasuk masyarakat juga yang sudah dilakukan di ya. Polres Badung Niki sendiri. Iya, benar. Prof sekali. melihatnya. Jadi, baik. Pak Prof dan juga Pak Waka, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin sharing atau sekedar ingin bertanya bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung menjelang pemilu 2024. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0361848400 dan juga di 0361894841. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita kembali di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung menjelang pemilu 2024? Masih bersama Wakapolres Badung, Kompol Made Prasetya, dan juga seorang akademisi yang kita hadirkan pada sore hari ini, Profesor Rais Setiabudi. Tentunya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Tentunya berbagai upaya sudah dilakukan dari pihak Polres Badung untuk memberikan rasa aman, nyaman untuk masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Badung untuk melakukan aktivitas, kegiatan, dan tentunya kita berbicara tentang peran berbagai lini Niki sendiri. Nah, termasuk juga masyarakat itu juga termasuk dalam hal menjaga keamanan di daerahnya masing-masing, termasuk juga peran Babin Kamtibmas dan peran Polisi Banjar yang sudah terbentuk Niki sendiri, Pak Waka. Betul Pak Karang.
Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Badung, kita dari Polres sudah melaksanakan pola-pola tadi seperti yang Bapak Prof sampaikan berkaitan dengan situasi pemilu, kita laksanakan calling system. Jadi kita bersafari juga kepada tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Ini selalu kita lakukan. Melaksanakan kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih dan lain sebagainya. Nah, kemudian berkaitan dengan upaya preventif kita mencegah terjadinya kriminalitas, kita juga laksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana kita melakukan patroli di jam-jam rawan, melaksanakan juga operasi justisi, karena seperti yang perkembangan situasi terkini itu ada beberapa persoalan yang erat kaitannya dengan penduduk pendatang juga kita laksanakan pengecekan tersebut. Berkaitan dengan tinggal di mana, tujuannya di mana, kegiatannya apa, ini kita selalu pastikan supaya rasa aman di masyarakat itu terjamin. Nah, berkaitan juga dengan pengungkapan kasus, perkembangan kejahatan. Nah, ini kita juga beberapa kasus yang kita ungkap juga kita pastikan juga dengan menggunakan scientific investigation, itu artinya kita dengan mendomai perkembangan teknologi yang ada. Nah, sehingga juga itu juga salah satu kemarin yang kita gunakan untuk melaksanakan ungkap kasus. Nah, berkaitan dengan narkoba, ini tentunya dalam penanganannya kita juga mengikuti perkembangan yang ada. Pada saat kita mengungkap suatu kasus, kita laksanakan asesmen. Jadi untuk menentukan apakah yang kita tangkap ini merupakan pengedar ataupun pemakai. Nah, ini kita lakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, berkaitan dengan menciptakan situasi Kamtibmas lagi yang kondusif seperti yang tadi Pak Karang sampaikan, kita tentunya Babin Kamtibmas ini menjadi ujung tombak kita, termasuk juga nanti pada saat pelaksanaan pengamanan pemilu, ini Babin Kamtibmas yang ada di Badung ini adalah ujung tombak kita, ada 51 Babin nanti yang di setiap desa. Nah, Polisi Banjar juga sama, kita sudah dari tahun 2023 kemarin ini sudah masif juga turun ke Banjar-Banjar. Ya, tentunya memang masih ada beberapa kekurangan karena rekan-rekan kita yang melaksanakan Polisi Banjar ini kan juga terikat dengan pekerjaan tugas pokok lainnya. Nah, tapi di luar pelaksanaan tugas pokoknya, teman-teman Polisi Banjar ini membantu pelaksanaan tugas daripada Babin Kamtibmas. Nah, itu mungkin beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita upayakan untuk menjaga situasi Kamtibmas kondusif di menjelang ini tahun pemilihan umum tahun 2024. Ya, seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara hajatan demokrasi, pesta demokrasi, tinggal hitungan hari saja. Ini berarti ada pengamanan ekstrakah dari Polres Badung untuk pengamanan pemilu 2024 khususnya di wilayah hukum Polres Badung, Pak? Tentunya ada, Pak Karang. Jadi kita ada di masa operasi Mantap Berata, ini adalah operasi kesiapan kita untuk mengamankan pemilu, di mana nanti pada saat kegiatan pungut hitung nanti tanggal 14 Februari itu kita melibatkan 648 personil yang nanti akan menjaga 1024 TPS yang ada di wilayah hukum Kabupaten Badung. Nah, di samping personil-personil yang nanti mempunyai tugas pokok untuk mengamankan itu, kita juga support lagi dengan artinya personil dukungan tambahan, yaitu yang seperti yang saya sampaikan ada 51 Babin Kamtibmas nanti yang akan memonitor kegiatan tersebut di desanya masing-masing, dengan 51 lagi perwira pengendali. Jadi seluruh perwira yang ada di Badung nanti akan melaksanakan kegiatan pengamanan, penjagaan dan pengawasan wilayah pada saat kegiatan pungut hitung yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Baik. Ada ribuan TPS atau tempat pemungutan suara, kemudian dari pihak kepolisian dari Polres Badung pun diterjunkan ratusan, 648 personil. Ini sudah cukup mencukupikah untuk membackup nantinya pada saat sesuai dengan pola pengamanan yang sudah ditentukan oleh KPU juga dengan Bawaslu juga.
ini sudah sesuai. Jadi perbandingan antara petugas yang jaga nanti dengan TPS yang diamankan. Nah, selain itu pengaman ini tentunya sudah dibantu oleh pengaman TPS yang nanti akan dikoordinir oleh KPU, penyelenggara KPU. Jadi itulah yang nanti akan berkolaborasi dengan personil kita yang ada di lapangan. Baik, dari ribuan 1.240. 1.024 TPS. 1.024 TPS yang ada di wilayah hukum Polres Badung Niki sendiri, berarti ada pengkategorian TPS kah? Ada rawan, kurang rawan, ataupun sangat rawan kah? Ya, betul. Betul. Dan jadi, itu menjadi sangat menjadi perhatian juga dari Polres Badung? Menjadi perhatian. Jadi kita sudah mapping juga, rata-rata memang kita kategorikan di kurang rawan. Jadi ada beberapa yang rawan, itu juga sudah kita sesuaikan polanya. Tapi tidak banyak untuk di Badung, tidak banyak untuk yang rawan ya. Mungkin seperti yang rawannya misalnya ada nanti TPS yang ada di lembaga pemasyarakatan di Kerobokan, sudah kita inikan juga. Kemudian ada beberapa TPS yang mungkin ada persaingan kita mapping, mungkin ada tokoh yang sama-sama kuat dan lain sebagainya di satu tempat, itu juga sudah kita laksanakan pola-pola khusus. Ya, pola-pola khusus yang dilakukan oleh Polres Badung Niki sendiri, termasuk juga antisipasi gangguan Kamtibmas menjelang pemilu Niki? Betul, jadi selain nanti yang pengamanan di TPS yang kami sampaikan, kita juga melaksanakan kegiatan rutin ini tetap kita menjadi fokus juga, jadi bukan kita tinggalkan, jadi sudah kita sediakan lagi 150 personil nanti yang akan menghandle kegiatan rutin pada proses nanti, artinya mulai dari tanggal 13-14 yang merupakan waktu-waktu nanti pelaksanaan yang fokus kita lebih banyak nanti di TPS. Itu sudah kita backup lagi dengan 150 personil lagi. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Badung Niki sendiri untuk memberikan pengamanan pada saat atau menjelang pemilu 2024? Prof melihatnya? Ya, saya rasa itu sudah cukup ketat lah gitu. Jadi walaupun jumlah polisi dengan jumlah TPS itu tidak sesuai, tapi sudah ada kategori-kategori terhadap TPS itu. Dan ini sudah tentu ada indikator untuk menentukan rawan, tidak rawan, dan seterusnya. Sehingga ada pengamanan-pengamanan khusus dan ada pengamanan sedang. Ini saya rasa ilmunya sudah sangat dipahami di tingkat kepolisian. Nah, tetapi saya melihat di sini ada beberapa hal yang mungkin sudah juga dilakukan. Sinergi antara TNI Polri itu misalnya, ini harus benar-benar kuat dan dengan masyarakat. Dan itu pun saya yakin sudah dilakukan. Misalnya seperti di TPS itu ada pecalang, kemudian ada juga sistem pengamanan yang lain gitu lah. Ya, seperti di beberapa TPS yang rawan itu mungkin agak tebal sedikit gitu ya. Saya yakin ini sudah dilakukan, dan itu pun mungkin ada juga pengawasan-pengawasan yang secara insidental akan dilakukan secara mobil gitu, keliling gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian dari aspek teknologi itu barangkali sudah disiapkan secara matang dan cepat begitu. Kalau ada apa-apa, sehingga reaksi cepat itu bisa dilakukan gitu. Jadi ini sudah pasti sudah itu dilakukan. Dan menjelang pemilu ini memang jauh sebelumnya ya sudah disiapkan, dan semakin dekat itu persiapannya itu semakin ketat saya rasa itu. Jadi di samping pada hari H-nya juga setelah itu saya yakin itu sudah semua disiapkan. Dan kira-kira dengan persiapan yang seperti itu secara maksimal sudah dilakukan, di sini sangat memberikan rangsangan psikologis kepada masyarakat, bahwa masyarakat sebetulnya yang diinginkan itu supaya suasana tetap kondusif, supaya terasa aman, sehingga dalam pemilu itu ada perasaan yang aman, sehingga ada ketentraman. Jadi kalau sudah tentram, tenang untuk mencoblos, tidak ada tekanan, jadi kebebasan untuk melakukan perwujudan kedaulatan rakyat, tidak ada tekanan dan lain sebagainya, dengan
suasana seperti itu saya yakin akan dapat semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa ini yang diinginkan oleh masyarakat gitu, suasana. Siap. Karena dalam suasana ini akan menentukan sekali. Makanya kadang-kadang disebut dengan istilah pesta demokrasi. Kalau pesta itu kan suasana yang penting ya. Jadi kita happy gitu, sehingga untuk mewujudkan apa keinginan kita dalam rangka semua untuk republik yang baik lah gitu. Jadi saya rasa siapapun itu menginginkan supaya Indonesia ini maju ke depannya bagus dan lain sebagainya, rakyat sejahtera, untuk mewujudkan apa namanya cita-cita itu saya rasa semua itu. Ya, baik, Pak Waka, ini kita mengetahui ini upaya-upaya yang dilakukan termasuk juga dari pihak Polres Badung untuk memberikan rasa aman, nyaman mendekati pemilu 2024 ini sendiri, apalagi kita sudah mengetahui dengan adanya deklarasi damai ini sendiri. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian kepada partai-partai politik seperti itu yang berkontestasi nantinya pada saat pemilu 2024? Ya. Pendekatan-pendekatan ini sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari, Pak Karang. Jadi dari dari perencanaan kegiatan pemilu ini yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada kita sudah lakukan. Jadi kita beberapa kali sudah melaksanakan deklarasi juga. Jadi bertemu dengan seluruh partai peserta pemilu yang akan melaksanakan kegiatan. Kita bertemu dan semua mendeklarasikan untuk bersedia melakukannya dengan dengan damai, dengan tentunya yang utama adalah kepentingan masyarakat. Nah ini kita laksanakan deklarasi, jadi baik itu di tingkat Polres, di tingkat Polsek, ini melakukan semua dan bertemu, bukan kita hanya wacana saja, tapi memang ada di dalam satu tempat yang sama menyampaikan apa-apa yang perlu harus menjadi perhatian bersama, yang kita sepakati bersama, sehingga dituangkan dalam sebuah deklarasi damai. Nah itu yang kita sudah lakukan, Pak Karang. Terus kemudian tadi Profesor juga menyampaikan, perlu saya sampaikan juga pada kesempatan sore hari ini, kita juga didukung penuh dari teman-teman TNI. Nanti akan ada satu peleton yang juga akan melaksanakan backup pengamanan, kemudian dari pemerintah daerah juga, pemadam kebakaran, kesehatan, Satpol PP ini standby juga nanti di Polres Badung. Kalau ada hal-hal yang mengganggu Kamtidmas, misalnya ada pada saat itu mungkin ada kebakaran, ada kecelakaan, ada apa, kita semua siap satu kendali gitu, satu komando untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, kemudian berkaitan dengan pengawasan juga di Polres Badung khususnya kita laksanakan itu. Jadi secara teknologi juga kita laksanakan. Kita launching kemarin terbaru khusus untuk ini aplikasi Si Penggawa. Jadi sistem pengamanan dan pengawasan, Pak. Jadi dengan itu pimpinan kami, unsur pimpinan di Polres Badung bisa memonitor kejadian-kejadian yang ada sehingga kita responnya bisa cepat. Bisa juga memastikan posisi daripada anggota kita ini ada di mana, sehingga kita bisa mengontrol selalu bahwa anggota kita dalam situasi yang awas dan siap untuk melaksanakan tugas. Baik, Pak Waka dan Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung menjelang pemilu 2024 masih menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Masih bersama Wakapolres Badung, Kompol Madep Pramesetia, dan juga ada akademisi UNUD, Profesor Rai Setiabudi. Silakan, kami masih memiliki kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi di 0361898400 dan juga di 0361894841. Nah, Pak Waka, ini yang menarik sekali dengan aplikasi Si Penggawa ini sendiri, sistem pengamanan dan pengawasan ini bagaimana prosedurnya seperti apa, Niki?
Jadi ini baru pertama kali ya yang ada di Polres Bali. Baru pertama kali, Pak. Okay. Jadi baru pertama kali, ini merupakan inovasi yang dicanangkan oleh Kapolres kami. Kemudian kita berusaha untuk wujudkan, dan mulai bulan Januari kemarin juga sudah kita mulai operasionalkan untuk ini gimana nih sistem kerjanya dari aplikasi Si Penggawa ini sendiri? Jadi sistem kerjanya ini kita membuat beberapa fitur. Jadi ada 4 fitur. Di situ ada peta harian, peta Kamtidmas, peta operasi, dan juga khusus ini peta TPS yang kita memang salah satu fitur yang kita bangun nanti untuk melakukan pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemilu kada 2024. Nah, jadi di situ di aplikasi tersebut kita sudah input di mana TPS-TPS-nya, siapa yang bertugas di sana, berapa kekuatan personilnya, nomor telepon personil dan lainnya semua ada di situ. Jadi kalau ada sesuatu kita cepat bisa komunikasi dengan anggota yang ada di lapangan. Bagaimana caranya Command Center mengetahui personel ada di mana, kemudian apa yang dilakukan seperti itu? Jadi kita untuk personil kita ada barcode nanti yang akan kita tempatkan di tempat-tempat yang mereka jaga. Begitu mereka sampai, mereka scan barcode dan memberikan data diri dan status, artinya pelaksanaan tugasnya saat itu. Nah, kemudian untuk yang kendaraan-kendaraan patroli yang kita punya, itu kita pasang dashcam. Jadi dengan adanya dashcam tersebut, anggota bisa melaporkan real situasi di lapangan, dan kita juga bisa melihat real anggota sedang ada di mana dan melakukan kegiatan apa. Nah, itu mungkin yang kira-kira seperti itu sistem yang kita bangun, Pak. Baik, sistem yang dibangun dengan aplikasi Si Penggawa ini sendiri, kedepannya apa yang diharapkan? Kedepannya kita harapkan kita bisa lebih cepat, lebih responsif terhadap setiap persoalan yang ada, dan tentunya kedepannya juga kita harapkan melalui fitur-fitur yang kita buat tadi, peta harian, artinya kegiatan harian dari kepolisian, kegiatan rutinnya, ini bisa kita tingkatkan. Kemudian kalau ada operasi-operasi kepolisian juga bisa kita kendalikan dengan baik. Jadi tentunya semua hal itu kita harapkan akan dapat meningkatkan profesionalisme kita dan juga pelayanan kita yang optimal kepada masyarakat, Pak. Ya, Prof, ini luar biasa sekali dari Polres Badung ini sebagai yang pertama menggunakan aplikasi Si Penggawa ini sendiri. Ini seperti apa ini komentar Prof melihat? Jadi pertama saya tanggapi istilahnya ini sangat tepat sekali. Jadi penggawa ya, penggawa itu kalau dulu itu kan pemimpin yang disegani gitu ya. Jadi di sini ini bagaimana mengawasi, bagaimana mengamankan dan sekaligus mengawasi. Jadi ini memang tugas pokok daripada polisi. Jadi untuk memberikan rasa aman, untuk mengawasi, sehingga masyarakat merasa terlindungi. Apalagi sistem ini bisa dikembangkan sedetail mungkin. Jadi tadi saya ikuti itu, ini satu sistem ya mungkin dalam tanda kutip agak mahal sedikit ya ini. Sistem ini perlu dikembangkan, karena dengan sistem seperti itu akan mudah dipantau gitu, akan mudah bagaimana keamanan ini bisa diciptakan, dan sekaligus kalau ada sesuatu pengawasannya itu lebih cepat. Nah, jadi di sini reaksi cepat itu sudah luar biasa. Nah, barangkali apa yang diharapkan tadi itu, ini perlu Polres-polres yang lain itu perlu punya seperti ini. Bisa menjadi influence bagi polres-polres yang lainnya. Ya, jadi seperti itu, Pak Karang. Misalnya ada kejadian kriminalitas, kita masukkan datanya, sehingga dengan itu kita bisa membuat mapping. Di mana daerah yang rawan, sehingga nanti kita bisa gerakkan patroli harus ke sana, Babin Kamtidmas harus mengamankan ke sana. Nah, termasuk juga personil reskrim kami juga harus memperkuat di sana, sehingga mempersempit semua ruang gerak daripada pelaku kejahatan. Nah, kemudian seperti Laka Lantas juga seperti itu. Dengan adanya aplikasi ini kita akan tahu di mana sih daerah-daerah
yang apa namanya yang rawan laka, sehingga kita bisa berkoordinasi lagi dengan mungkin dinas-dinas terkait, Dishub, dengan PU, kalau mungkin berkaitan dengan ternyata setelah kita analisa mungkin penyebab lakanya keadaan jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya, atau rambu-rambu yang kurang jelas dan lain sebagainya. Nah ini itu yang akan kita apa namanya harapkan di masa yang akan datang ini. Artinya apa namanya, kalau aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, kita bisa memapping hal-hal seperti itu. Narkotika juga seperti itu. Luar biasa ini reaksi cepat ini kan. Jadi pemetaannya langsung bisa diketahui ya. Jadi pemetaan situasinya, oh di sini begini, oh di sini begini. Jadi kalau dulu kan tidak bisa, jadi harus dianalisis dulu. Dan kalau ini langsung data awalnya diketahui, langsung bisa dianalisis sehingga pemetaannya bisa dilakukan pada saat itu juga. Sehingga penanganannya bisa langsung. Nah ini satu model sistem untuk mewujudkan keamanan dan sistem pengawasan yang luar biasa ini. Ya, termasuk kita juga pakai akan untuk ANEP, Pak. Jadi analisa dan evaluasi kegiatan anggota kita ambil dari situ. Jadi nggak ada lagi yang nanti mungkin, saya tidak tahu kejadiannya di mana dan lain sebagainya. Semuanya akan tahu. Nah, itu yang kita harapkan dari aplikasi ini. Jadi langsung data empiriknya itu langsung bisa dianalisis. Jadi sehingga pemetaannya sudah bisa ditentukan langsung dan penanganannya pasti sudah langsung bisa dilakukan. Nah, ini satu sistem yang cukup canggih lah gitu ya. Yang cukup canggih, tetapi ada yang menarik sekali, Prof mengatakan ini cukup mahal juga ini sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan. Kayaknya sih tidak ada kata mahal ya untuk memberikan pengawasan, pengamanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Prof. Sementara semuanya untuk masyarakat. Jadi kalau kita optimalisasikan juga. Jadi sistem ini juga bisa lahir dengan kita optimalkan personil yang kita punya. Jadi artinya kemampuan-kemampuan itu kita sandingkan, kita berusaha core bisnis kita seperti ini gitu. Apa yang harus kita wujudkan nih supaya nanti aplikasi ini memang aplikatif gitu loh. Jadi bukan sebuah aplikasi tapi tidak bisa kita pakai gitu. Nah, ini sudah kita pikirkan juga. Harus betul-betul fungsional lah. Jadi fungsional. Baik. Pak Waka, tentunya ada harapan kemudian himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Badung Niki sendiri menghadapi pemilu 2024 ini sendiri, 14 Februari. Ya, harapan kita yang pertama tentunya pada saat hajatan ini kita berharap seluruh masyarakat berpartisipasi aktif, karena bagaimanapun ini adalah sarana kita, wadah kita untuk dapat melahirkan pimpinan yang amanah untuk rakyat. Nah, kita berharap seluruh masyarakat Badung pada saat pelaksanaan nanti menggunakan hak pilihnya dengan baik dan optimal gitu. Jadi partisipasi masyarakat ini kita sangat harapkan tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan situasi keamanan, kami tentunya berharap semua elemen komponen masyarakat Badung ini berkomitmen untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pemilu ini dengan aman, damai, dan sejuk. Nah, jadi kita kesampingkan mungkin politik identitas dan mungkin hal-hal negatif lainnya yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya, intinya adalah kembali bahwa hajatan ini kita gunakan untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang amanah untuk melayani rakyat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak. Ya, seperti juga kata Pak Prof ini sendiri, yang namanya pesta demokrasi harus diikuti dan dilalui dengan happy, riang gembira. Seperti itu, Prof? Betul, ya. Jadi ini karya agung ya, karya agung negara kita ini. Baik. Harus betul-betul kita nikmati dan masyarakat harus punya visi yang sama. Bagaimana kita mengamankan, mewujudkan supaya karya agung ini bisa sukses. Iya, karya agung yang hanya 5 menit di bilik suara akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana jalannya pemerintahan kita, Indonesia tercinta tentunya. Prof dan Pak Waka, terima kasih sudah sharing sama di Sekarang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.